karena kebaikan Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara ada sampai saat ini. Firman Tuhan pada saat hari ini saya mengambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-11 dengan tema Yesus terangkat ke surga. Demikianlah firman Tuhan, saya membacakan untuk saudara. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, biasanya dalam satu hal atau dalam satu peristiwa atau perkara akan menjadi sah, akan menjadi valid ketika ada saksi. Sehingga saksi ini yang akan menjelaskan kebenarannya. Saksi yang akan mendukung tentang kesungguhan peristiwa yang terjadi, sehingga perkara itu bisa diterima kebenarannya dan dapat diakui oleh semua orang. Dan itu disebut sebagai kebenaran. Nah saudara, dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang meragukan. Bahkan kalau kita kembali melihat, mengingat tentang peristiwa penyaliban, tentang peristiwa kematian dan kebangkitan, memang banyak yang percaya para murid pada saat itu. Tetapi sebagian banyak orang memilih untuk tidak percaya, tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus hidup dari antara orang mati. Saya teringat peristiwa tentang ketika Tuhan Yesus bangkit, lalu para imam-imam kepala ahli-ahli Taurat menyuruh orang, membayar orang untuk membuat sebuah kesaksian palsu, mengatakan bahwa Tuhan Yesus dicuri. Mereka sedang tidak percaya, tidak meyakini, sehingga mereka membuat kesaksian palsu. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada banyak orang, sehingga meskipun mereka tidak percaya, meskipun mereka tidak mengakui, kebenaran tetap menjadi satu kebenaran yang mutlak, yaitu Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Dan pada saat ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara yang dikasih Tuhan, demikian pula dengan kenaikan Tuhan. Banyak orang yang tidak percaya, banyak orang memilih tidak yakin, banyak orang menganggap ini sebuah berita yang bohong. Tetapi saudaraku, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, itu tidak sendirian tanpa ada saksi mata, tetapi Tuhan Yesus berada di antara banyak orang. Pada saat itu 11 murid berkumpul menyaksikannya. Bahkan beberapa tulisan sejarah mengatakan bahwa tidak hanya para murid yang 11 itu, tetapi keluarga para murid. Bahkan dalam tulisan yang lain mengatakan bahwa di sana banyak orang-orang Galilea, bahkan disebutkan lebih dari 100 orang melihat bahwa Tuhan Yesus terangkat ke surga. Saudara yang dikasih Tuhan, sebuah peristiwa dan disaksikan kebenarannya. Ada saksi yang tidak hanya satu atau dua, bahkan puluhan, bahkan ratusan menyaksikannya. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga dengan memilih disaksikan banyak orang? Karena Dia ingin mengatakan bahwa Akulah Allah yang sesungguhnya. Aku Allah yang hidup,
Saudaraku, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus menjadi sebuah peristiwa terakhir dalam pelayanannya di dunia bersama para murid pada saat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus mengajari kita dan mengingatkan kita kembali bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah Tuhan sedang menyatakan deklarasi kemenangannya atas maut. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang 1 ayat 9, di sana dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kisah Para Rasul dikatakan Tuhan Yesus terangkat di antara mereka. Kalau kita melihat di dalam kitab Markus, dikatakan di sana Tuhan naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus ini menunjukkan keberadaannya. Kenaikan Tuhan Yesus ini menjelaskan siapa sesungguhnya Dia, di mana Tuhan Yesus menunjukkan asal kedatangannya Dia dari surga dan Dia pulang kepada kediamannya lagi, yaitu di surga. Dia sebagai raja. Bahkan di dalam kitab Ibrani dikatakan Tuhan Yesus sebagai imam agung. Dia yang akan menjadi perantara pada perjanjian baru, yaitu perjanjian atas karya penebusannya. Manusia yang dulu terpisah jauh dari Allah kini memiliki perjanjian baru, yaitu perjanjian keselamatan, sehingga manusia boleh menikmati kekekalan bersama dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenaikannya disaksikan banyak orang. Dan ini adalah sebuah peristiwa yang tidak bisa dipungkiri. Meskipun banyak orang mengatakan nggak mungkin, itu bohong. Itu sebuah peristiwa yang dibuat-buat oleh orang Kristen. Banyak orang yang tidak mengakui itu. Tetapi kebenaran itu telah dinyatakan, di mana kenaikan itu bukan hanya semata-mata acting atau sebuah peristiwa yang dikarang-karang, sebuah isu hoax gitu saja, tetapi itu dinyatakan dan disaksikan. Dan Allah ingin mengatakan, aku menang melawan maut. Allah ingin mengatakan, ini loh aku yang kau siksa dan kau hakimi, asalku dari surga, dan saat ini aku pulang kepada tempatku, pada kediaman Bapa di surga, dan aku akan kembali dari sana. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan meneguhkan setiap iman orang percaya pada saat itu. Banyak di antara mereka yang bimbang, banyak dari mereka yang mungkin terombang-ambing dalam sebuah isu-isu yang terjadi pada saat itu. Tetapi Tuhan Yesus sebagai penampakan terakhir pada saat itu, di tengah banyak orang ingin mengatakan bahwa lihatlah aku Tuhanmu, lihatlah aku Rajamu. Aku mati iya, tetapi aku bangkit. Aku tidak hanya bangkit, tapi aku hidup. Aku tidak hanya hidup, tapi aku buktikan di depanmu. Aku naik ke surga bersama dengan Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara yang terkasih Tuhan, ini yang harusnya menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Seberapa banyak orang yang tidak percaya, tetapi saya bersyukur ketika saya dan saudara memilih untuk percaya. Saya bersyukur ketika saya dan saudara sebagai orang percaya memilih untuk yakin atas karya Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, apa yang dikaryakan Tuhan di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus? Yang pertama, Tuhan menyatakan deklarasi kemenangannya atas dunia. Dan yang kedua, dalam peristiwa kenaikan Tuhan meneguhkan harapan manusia kepadanya. Kita perhatikan di dalam Kisah Rasul Kisah Rasul 1 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan mengatakan di sana, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, ayat ini muncul didahului dengan bagaimana para murid pada saat itu bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, maukah
Dan Tuhan menjawab, engkau tidak perlu tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sekali lagi saudaraku, saya katakan, bangsa Israel bahkan para murid Tuhan Yesus pada saat itu sendiri goyah. Dia tidak yakin, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Ada keraguan di dalam hidupnya, sehingga Tuhan Yesus mengatakan, kau tidak perlu tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam ayat ke-8, di sana dikatakan jelas saudaraku, di sana dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi Roh Kudus akan turun di atas kamu. Engkau tidak perlu tahu apa yang terjadi di masa mendatang, tetapi percayalah Roh Kudus ketika bersamamu, engkau mampu melakukan, menjalani hari-hari, bahkan masa depan bangsamu, masa depan keluargamu, bahkan masa depan hidupmu sendiri. Saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, pada masa-masa seperti ini banyak orang Kristen yang mengalami kebimbangan. Banyak orang percaya mengalami keraguan akan kehidupannya. Bahkan banyak orang ragu, setelah ini saya mau apa? Bahkan yang menjadi ketakutan terbesar adalah tentang kematian. Setelah mati saya mau bagaimana? Setelah mati saya akan kemana? Semua orang takut, semua orang mengalami keraguan. Tetapi Tuhan menjawab, orang yang percaya ada tempat yang telah Tuhan sediakan. Orang yang percaya akan ada masa depan yang indah yang telah Tuhan sediakan. Orang yang percaya meskipun mengalami melewati badai pencobaan akan tetap dituntun dan disertai, sehingga Tuhan mengatakan jika Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kau akan memiliki kuasa. Sehingga kita tidak berjalan sendiri, kita tidak hidup sendiri, tetapi kita hidup, berjalan, berkarya bersama dengan Tuhan. Masihkah ada keraguan dalam hidup kita? Atau bahkan mungkin kita ragu-ragu mengikut Tuhan? Mungkin saat ini kita ke gereja, mungkin saat ini kita berdoa, mungkin saat ini kita menyembah Tuhan, tapi mungkin masihkah ada ragu-ragu dalam hatimu? Engkau ragu-ragu khawatir akan pekerjaanmu, akan masa depan anak-anakmu, akan bisnis pekerjaanmu, bahkan hari matimu nanti. Saya mau katakan, Tuhan yang mati dan Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, dan saat ini Tuhan yang naik telah mengatakan, kepadamu telah kuberi kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan setiap kita. Saudara yang berkasih di dalam Tuhan, yang ketiga, firman Tuhan dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan mendeklarasikan kemenangannya atas dunia. Yang kedua, Tuhan meneguhkan harapan manusia kepadanya. Dan yang ketiga, Tuhan menjelaskan bagaimana kedatangannya lagi. Saudaraku, kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11, firman Tuhan dikatakan di sana, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa setelah kenaikannya nanti masih ada peristiwa yang akan terjadi, yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dia tidak lagi akan menebus manusia, tidak, tetapi kedatangannya dia akan memerintah di bumi. Kehadirannya dia sebagai seorang hakim. Dan di saat itu kita harus mempertanggungjawabkan segala hal yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, dua orang berjubah putih, ada orang mengatakan ini malaikat bersama-sama dengan Tuhan menyambut Tuhan Yesus ketika naik ke surga. Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali dengan cara yang sama, di mana Tuhan Yesus berdiri di atas awan-awan dan dia menyambut orang-orang percaya
terlebih dulu sebelum masuk pada masa kesusahan besar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sepenggal kisah tentang akhir zaman yang dituliskan di dalam Kisah Rasul yang kita pelajari saat ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus itu pasti akan datang. Tapi waktunya kapan? Enggak tahu. Tapi yang pasti dia akan datang dan dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia datang ke dunia. Dan tugas kita, saudaraku, adalah untuk menantikannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjelang kesudahan akhir zaman, ada banyak orang yang mampu mengadakan hal-hal besar. Manusia menganggap itu mujizat-mujizat. Tetapi dari hal-hal besar itu akan muncul para nabi-nabi palsu. Tidak semua hal yang besar berasal dari Tuhan. Ada banyak orang mengatakan Mesias datang di sana, Mesias ada di sana, Mesias ada di sana. Tapi saya mau katakan itu semua tidak benar. Karena Tuhan menuliskan caranya sendiri untuk datang ke dunia, dan semua orang satu pun tidak ada yang tahu kapan, di mana dia akan datang. Tapi yang pasti Tuhan Yesus akan datang, sehingga tugas saya dan tugas saudara, tugas murid pada saat itu adalah mereka harus melanjutkan karya Injil bagi dunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karya Injil tidak bisa didiamkan begitu saja. Kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan Tuhan Yesus, bahkan akan datangnya kedua kali, tidak boleh hanya sebatas kita ketahui, kita pahami, kita mengerti, dan begitu saja kita biarkan. Tidak. Berita ini kita harus sampaikan. Berita ini harus kita ingat. Berita ini harus kita pegang teguh dalam hidup kita, sehingga hidup kita tidak digoyahkan oleh ajaran-ajaran dunia. Tugas penginjilan menjadi tugas kita bersama. Minggu yang lalu kita belajar tentang penginjilan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Setiono di dalam Yudas. Di sana dikatakan bahwa rebutlah mereka, rampaslah mereka dari api. Bagaimana ada peran penting orang percaya. Bahkan saudaraku, amanat agung, perintah untuk mengabarkan Injil adalah perintah terakhir yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada para murid, dan itu menjadi tugas saya dan tugas saudara semua untuk bagaimana turut serta mengabarkan Injil semampu dan sebisa kita. Kesaksian hidupmu bagi orang-orang sekitarmu yang akan menyelamatkan, yang akan menguatkan, yang akan menolong mereka. Kita tidak pernah tahu dari satu kata, dua kata, tiga kata, hal yang baik yang kau ucapkan bisa menjadikan orang percaya dan bertobat. Sehingga mari dalam setiap hal kita, dalam setiap hari kita juga belajar untuk senantiasa mengatakan hal-hal baik, hal-hal yang memberkati bagi orang-orang sekitar kita. Karena kita tidak pernah tahu. Dan ini menjadi tugas kita. Dan tugas kita juga untuk bertekun di dalam roh dan kebenaran. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan penolong yang lain, yaitu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kuduslah yang akan menolong, menyertai, memimpin kehidupan orang percaya, sehingga orang percaya bisa hidup di dalam kebenaran Allah, orang percaya bisa hidup di dalam kemurnian iman Kristen, sehingga kebenaran inilah yang menjadi tolak ukur, yang menjadi patokan ciri khas orang percaya, orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Sudahkah kita melakukannya? Tentu sebagian dari kita saya yakin sudah. Sebagian dari kita sedang belajar, dan sebagian dari kita sedang mengupayakan itu semua baik dalam hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesetiaan kita sungguh akan dilihat oleh Tuhan. Kesetiaan kita tidak dilihat hanya apa yang kita lakukan kemarin. Kesetiaan kita tidak dilihat hanya apa yang kita lakukan hari ini. Kesetiaan kita tidak dilihat hanya apa yang akan kita lakukan besok, tidak. Tapi kesetiaan kita akan dilihat sampai pada akhir kesudahannya, sampai akhir kedatangan Tuhan Yesus memerintah di bumi.
Oleh sebab itu saudara yang terkasih Tuhan, mari sebuah pengharapan besar yang boleh kita miliki di dalam Tuhan akan kedatangannya yang kedua kali. Kiranya itu boleh menguatkan kita tidak terombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang tidak benar, dan kita menjadikan kita semakin teguh di dalam Tuhan. Saya sedang belajar, dan mari kita belajar bersama-sama untuk semakin hidup di dalam Tuhan. Kenaikan Tuhan yang pertama saudaraku menyatakan deklarasi kemenangannya atas dunia, dan yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus ini adalah meneguhkan harapan manusia kepadanya, dan yang ketiga saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus memberikan atau menjelaskan bagaimana cara Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menyambut orang-orang percaya. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan setiap kita untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, tetap bertekun di dalam Tuhan, tetap setia dan tetap mengasihi Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk setiap kebaikan, kemurahan dan rahmat Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur atas setiap pertolongan dan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengingat akan setiap peristiwa kenaikan Tuhan, bagaimana ini menjadi sebuah deklarasi kemenangan Tuhan kami atas setiap karya agung penyelamatan kami, sehingga kuasa maut tidak lagi berkuasa atas kami, dan Tuhan tidak kalah dan Tuhan menang, sehingga Tuhan menyatakan diri dengan kenaikan ke surga, menunjukkan dari mana Engkau berasal dan akan kembali kemana, yaitu ke surga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kenaikan Tuhan memberikan harapan yang baru bagi kami, yaitu kami tidak lagi ragu-ragu, kami tidak lagi takut, kami tidak lagi khawatir, sebab kami memiliki Tuhan yang hebat. Dan kenaikan Tuhan menjelaskan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, sebuah peristiwa yang kami nantikan, di mana Tuhan menyambut kami orang-orang percaya untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya.